Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat, hidayah dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, malam hari ini kita dapat melanjutkan atau mengadakan kajian rutin kita. Meskipun pada malam hari ini saya tidak akan melanjutkan pembahasan syarah usul salasah, karena memang guru kami Ustadz Adha tidak mengamanahkan itu kepada saya. Adapun penjelasan tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, memang dari awal kami sudah bersepakat kalau Ustadz tidak bisa hadir atau berhalangan, maka saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Tapi untuk bab syarah usul salasah, sepertinya beliau ingin menyelesaikannya sendiri. Oleh karenanya saya memilih untuk mengkaji tema yang lain yang insyaallah azza wa jalla tetap bermanfaat. Kita ambil dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita akan petik beberapa poin hikmah yang bisa kita bawa pulang dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada malam hari ini yaitu hikmah di balik kisah peradilan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau sebagai seorang yang memutuskan satu perkara namun luar biasa. Allah kisahkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisahkan kejadian tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ya, barangkali Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis ini. Hadis ini bukan dongeng, tapi banyak dijadikan dongeng sehingga banyak orang yang lupa bahwasanya ini adalah hadis. Ini bukan dongeng. Hadisnya sahih. Rawal Bukhari wa Muslimun fi sahihihima. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Dahulu ada dua orang ibu-ibu yang masing-masing membawa anak bayi. Ya, faja'a dhi'bu fadhahaba bi ibni ihdahuma. Kemudian datanglah seekor serigala kemudian memangsa anak dari salah satu mereka. Jadi yang dimakan itu cuma satu. Faqalat li sahibatiha innama dhahaba bibnik. Maka ibu yang pertama berkata kepada ibu yang kedua, itu anak yang dimakan serigala itu adalah anak kamu, adapun ini adalah anak saya. Jadi sepertinya anak itu memang ditinggal, gak tahu ini ibu lagi ngapain. Yang jelas tidak sedang main TikTok, karena di zaman itu tentunya tidak ada TikTok. Yang penting sedang melakukan sebuah kelalaian. Ini Pak, kenapa kisah-kisah masa lalu itu diceritakan lagi oleh Rasulullah SAW ke kita? Kenapa Pak? Karena ada kemungkinan akan terjadi di masa depan. Betapa banyak ibu-ibu gara-gara sibuk main HP, sibuk entah apa-apa, anaknya tiba-tiba nyungsep ke selokan. Anaknya tiba-tiba jatuh, anaknya tiba-tiba dicatok ular. Kejadian Pak. Makanya dulu guru saya pernah cerita,
masuk ular besar ke rumah itu, ke rumah dia. Nggak ada yang melihat ular itu kecuali anaknya. Dan anak itu nggak bisa mengatakan ular, nggak bisa. Dia cuma bisa bilang ulat. Abi, ulat katanya. Mana ulat? Kata abinya kan. Tuh katanya. Ya anak-anak yang nggak bisa ekspresi serius kan Pak. Ya anak-anak yang memang seperti itu, namanya juga anak-anak. Tuh katanya gitu. Dicari sama bapak, nggak ada apa-apa. Ternyata itu ular sudah masuk ke dalam gulungan karpet. Jadi karpet itu kan gulungan, ular itu udah masuk ke sana. Jadi ketika diperiksa, diginiin, nggak ada gitu. Nah, kejadiannya kapan? Kejadiannya pas Ustadz itu tidak di rumah, tiba-tiba lagi sholat, tuh ada membayang itu di balik pintu. Wah, istrinya langsung teriak, wah ular besar pula ularnya. Hati-hati Bapak, kita harus fokus nih, bapak-bapak fokus, ibu-ibu juga fokus. Ini anak kok bisa ditinggal sampai disantap serigala, nih gimana ceritanya ini? Pasti ada kelalaian kan Pak? Pasti ada kelalaian di situ. Ada berita tuh anak diletak di pinggiran, apa bahasa tangga yang berjalan di mall tuh Pak? Eskalator. Nah, saya takut salah ngomong, saya mau bilang eskapator tadi. Eskalator ya Pak ya. Itu diletak di dekat situ diletak. Tuh otomatis kan itu jalan tuh. Jatuhlah anaknya ke bawah, meninggal dunia. Ini penting nih, hal-hal yang seperti ini nggak boleh kita lalai, karena anak itu adalah amanah. Kita ketika membaca Al-Qur'an, kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kita sering baca ayat ini, kemudian kita bilang sama anak kita, nah harus patuh sama orang tua, ini ayatnya. Kita lupa di dalam Al-Quran ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang tua, wahai orang-orang yang beriman, kita bapak-bapak, ibu-ibu, qu wajib bagi kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian, anak, istri bagi bapak-bapak dari api neraka. Sebagaimana wajib bagi anak-anak untuk kemudian patuh kepada orang tua, sama begitu pula orang tua berkewajiban untuk menjaga anaknya supaya tumbuh menjadi anak yang berbakti. Maka jangan heran kalau nanti di akhirat ada orang tua yang mengeluhkan anaknya durhaka, tapi kemudian Allah tanya, kenapa anak kamu bisa jadi durhaka? Kenapa kok bisa jadi durhaka? Bisa jadi kita yang duluan ditanya sebelum kita mengeluhkan anak kita, kenapa anak kita ini ngomongnya kasar, kenapa anak kita ini nggak mau patuh sama perintah kita. Kita yang dulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak kamu bisa seperti ini? Karena sudah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Seorang anak yang memukul ayahnya, kemudian ayahnya tersebut mengadu kepada Umar bin Khattab, mengeluhkan, anak saya durhaka, saya dipukul olehnya. Dipanggil itu anak. Umar kan biasalah Pak, tegas. Kadang Umar itu mau memukul. Kalau Umar lagi marah, dia mau mukul itu Pak. Bahkan perempuan pun mau dipukul oleh Umar radhiyallahu taala. Orang pada takut sama Umar. Maka anak ini mengatakan, ini bapak saya. Bapak saya nggak pernah ngajarin saya. Bapak saya nikah sama perempuan yang nggak bisa baca tulis, yang nggak bisa ngajarin saya, sampai saya dikasih nama binatang, dikasih nama hasyarat itu serangga. Saya kasih nama-nama serangga gitu. Saya nggak pernah diajari bagaimana berbakti kepada orang tua. Apa kata Umar bin Khattab? Engkau wahai bapak telah berbuat durhaka terlebih dahulu sebelum dia berbuat durhaka kepadamu. Nah ini penting. Nah ini baru muqaddimahnya nih Pak. Nah kata si ibu ini, itu serigala itu makan anak kamu. Yang ini mah anak saya. Berarti anaknya betul-betul satu usia dan gimana ya? Nggak tahu saya. Apakah betul-betul ibu tersebut anaknya mirip atau seperti apa? Mungkin di zaman dulu
bungkusan anak bayi nggak banyak variannya ya. Kalau di zaman sekarang kan wah udah banyak motifnya ya Pak ya. Di zaman dulu mungkin kainnya sama aja gitu. Jadi anaknya juga mirip, umurnya juga sama, terus dilarikan sama serigala. Nah, ini hadis kalau nggak sahih, seandainya ini hadis bukan dari Nabi, susah bagi saya mempercayai cerita ini. Cuman karena hadis ini dari Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Karena sulit bagi saya menghayalkan, masa iya ibu-ibu lupa mana anaknya gitu kan. Tapi karena yang cerita adalah Nabi dan hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka tidak ada jalan lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya, memang seperti itu kita. Faqalatil ukhra innama dhahaba bibnik. Enggak, itu anak kamu itu yang dibawa kabur, bukan anak saya. Fatahakamata ila Dawud alaihi salamu faqadha bihi lil kubra. Kemudian mereka datang kepada Nabi Daud. Oh, zamannya jadi di zaman Nabi Daud. Maka Nabi Daud pun memutuskan perkara bahwasanya anak kecil ini milik si ibu yang lebih senior. Gak tahu saya kenapa tiba-tiba Nabi Daud, karena gak diceritakan sama Nabi. Yang penting Nabi Daud mengatakan ini anak punya ibu yang lebih senior. Nah, fakharajata ala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam fa akhbaratahu. Maka mereka pun keluar ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini siapa Pak? Anaknya Nabi Daud. Maka Sulaiman bin Daud. Kemudian mereka pun berkata kepada Nabi Daud, faqala utuni bisikin asyukkuhu bainakuma. Oh, gini aja, kalau sama saya mah beda jawabannya. Sini, tolong berikan saya pisau. Saya bagi dua aja nih anak. Ya, untuk kamu setengah, untuk kamu setengahnya, biar adil. Nah, ketika itu tiba-tiba langsung otomatis detik itu juga stek berkata yang lebih muda, si ibu yang lebih junior berkata, la taf'al yarhamukallah huwa ibnuha. Gak usah, biarin aja, ini anaknya dia, nggak apa-apa, ini anak, kasihkan aja sama dia. Apa kata Nabi Sulaiman? Enggak, ini anaknya kamu. Maka anak tersebut diberikan kepada si ibu yang junior. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang menakjubkan ini? Pertama, faddalallahu al-anbiya'a alaihimus salamu ba'dahum ala ba'din. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada para nabi sebagian dari sebagian yang lain. Fa ulul azmi minar rusuli afdalul anbiya'i 'alal umum. Yang paling utama adalah 5. Siapa mereka? Ulul azmi. Mudah Pak menghafal ulul azmi itu mudah. Mimin atau minim. Mimin Muhammad, I-nya Isa, kemudian Musa, kemudian Ibrahim, kemudian Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi kalau mau secara tertib, Nabi Muhammad tentu yang paling utama, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, pokoknya 5 ya, minim atau mimin. Nah, mim 2 Muhammad dengan Musa, I 2 Ibrahim dengan Isa. Seharusnya kalau dalam bahasa Arab yang satunya pakai I, yang satunya pakai I, Isa. Tapi karena kita bacanya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, kasih I aja, Isa, Nabi Isa. Seharusnya Nabi Isa. Jangan sampai kebalik, giliran Isa, giliran Ibrahim, Ibrahim. Kebalik, Nabi Ibrahim, yang satu Isa, yang satu terakhir Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian wa amma 'alal khususi faqad yu'tillahu nabiyyan amran lam yu'tihi li ghairihi. Adapun keutamaan secara khusus, maka para nabi, para rasul memiliki keutamaan-keutamaan masing-masing. Nah, bukan berarti nabi yang mendapatkan satu keutamaan berarti dia lebih mulia daripada nabi yang lain. Ya, kalaulah kita mau melihat, ini kita mau belajar ini Bapak dan Ibu, keutamaan itu dinilai dari apa Pak? Dari keseluruhan. Ya, bukan dalam satu bidang.
Contoh, ini orang ya punya kemampuan menghafal yang bagus, manajerial yang bagus, kemudian dia punya kemampuan sebagai leader memimpin, dia punya kemampuan juga emosinya terkontrol gitu kan. Tapi dia nggak hafal 30 juz. Nah, hafalan hadisnya juga nggak terlalu banyak. Nah, yang ini hafal 30 juz tapi memimpin nggak pandai, nggak punya pengalaman. Belum tentu dia yang hafal 30 juz ini lebih mulia daripada yang pertama tadi. Kenapa? Karena keutamaan itu dia dari keseluruhan penilaiannya, bukan dari sub bidang tertentu. Nah, mari kita lihat. Kita ketahui bersama Nabi Musa di dalam surat Toha atau di dalam surat Al-Qasas, dalam Al-Quran mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni. Nah, saudara saya Harun itu lebih fasih secara lisan. Nah, Nabi Harun lebih fasih daripada Nabi Musa dalam berbicara. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal? Nabi Musa. Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Harun. Nah, Nabi Musa pernah belajar kepada Nabi Khidir. Tapi mana yang lebih afdal? Tetap Nabi Musa. Itu memberikan kepada kita satu pelajaran bahwasanya bisa jadi orang yang lebih mulia mengambil ilmu kepada orang yang di bawahnya, bukan berarti orang yang di bawahnya itu lebih mulia daripada dia. Tapi karena memang dia tidak memiliki bakat di bidang itu, tidak memiliki pengetahuan di bidang tersebut. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam secara kekayaan kerajaan dibandingkan dengan Nabi Isa miskin. Kehidupannya lari-lari, diusir, lari kabur, dikejar kabur sampai enggak nikah. Nabi Sulaiman memimpin jin, manusia, hewan-hewan, pimpin sama dia. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair, dan dikumpulkan kepada Nabi Sulaiman itu bala tentaranya, jin, manusia dan burung-burung. Enggak tanggung-tanggung, Pak. Nabi Sulaiman punya pasukan itu jin ifrit yang kecepatannya luar biasa menyelam. Jin-jin itu bisa menyelam ke dasar lautan, kemudian mengambil mutiara-mutiara yang kemudian dari mutiara tersebut dijadikan bahan dasar pembuatan lantai, sehingga lantai itu sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam surat An-Naml itu seperti ada airnya. Mumarradun min qawarir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini marmer, ini lantai dibuat marmer dari qawarir, dari bahan yang seperti kaca. Sehingga kalau orang berjalan, cahaya memantulkan seakan-akan ada air. Sehingga Ratu Saba atau Ratu Bilqis, kalau kita baca tafsir Al-Baghawi dan yang lainnya, itu ketika berjalan wa kasyafat an saqaiha, dia mengangkat roknya sampai kelihatan betisnya. Ya kan gitu kan, Pak? Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Isa yang fakir, mana yang lebih mulia? Tetap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi kita dalam hal ini, Pak, dalam menilai, kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah menilai, karena kemuliaan itu kolektif. Nah, dari segi kemudian Allah Subhanahu wa taala, intinya standar kemuliaan itu ada yang bisa dilihat oleh mata dan itu standar duniawi, namun standar sejatinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena Allah sudah meletakkan standar yang hakiki kemuliaan dalam surat Al-Hujurat. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Nah, sementara takwa itu letaknya di dalam hati, sementara isi hati tak ada yang tahu. Berarti hakikat kemuliaan seseorang kalau tidak ada penjelasan penentuannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak bisa menebak ini lebih mulia daripada ini, nggak bisa kita tebak.
kecuali memang yang sudah dituliskan oleh Allah, sudah dinas, sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lebih mulia daripada ini lebih mulia daripada ini. Selebihnya tidak bisa. Kita nggak bisa menebak, oh bapak ini lebih mulia daripada bapak ini lebih mulia daripada bapak ini, nggak bisa. Nah, baik. Nah, kemudian begitu pula para sahabat. Ubay bin Ka'ab secara Al-Quran lebih fasih daripada Umar bin Khattab, lebih fasih daripada Abu Bakar, sampai Rasul ketika mengatakan ambillah Al-Quran dari mereka-mereka ini, Rasul nggak sebutkan nama Abu Bakar di situ, tapi Rasul sebutkan nama Ubay bin Ka'ab. Tapi tetap Abu Bakar jauh lebih afdal daripada Ubay bin Ka'ab. Rasul ketika berbicara a'lamun nasi bil halali wal haram, yang paling paham halal dan haram, paling ngerti fikih, itu namanya Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz bin Jabal takkan bisa mengalahkan kemuliaannya Utsman bin Affan. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi ini pelajaran yang pertama yang harus kita pahami, kemuliaan seseorang dalam bidang-bidang tertentu bukanlah menentukan bahwasanya dia yang paling mulia. Dan ingat, kemuliaan yang hakiki tidak akan bisa kita tentukan, karena kemuliaan hakiki itu terdapat dalam ketakwaan yang basisnya adalah hati. Pelajaran yang kedua, karena Sulaiman alaihi salam dahiyatan fil qada. Nabi Sulaiman ini Pak, ini terkenal dengan kecerdikan, kemahiran, kecerdasan akal dalam al-qada, dalam peradilan. Nah, wal qissatul lati baina aydina laysat illa wahidatan wa hunaka ghairuha. Yang kita baca ini baru satu. Nabi Sulaiman punya kisah-kisah yang lain di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau baca surat Al-Anbiya contohnya, ada kisah Nabi Sulaiman di sana. Nah, bagaimana kisahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth. Silakan buka surat Al-Anbiya. Idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ketika idh yahkumani fil harth, mereka memberikan fatwa, memberikan hukum terhadap perkara persengketaan dalam satu kejadian seperti ini kejadiannya. Ada orang punya kambing, yang satu punya kebun. Nah, tiba-tiba si pemilik kambing ini karena dia lengah, kambingnya masuk ke dalam kebun temannya, dirusakkanlah itu si kebun-kebun tersebut. Ini Pak secara fikih ya Pak. Secara fikih saya jelaskan, ketidaksengajaan itu tidak berdosa, tetapi ganti ruginya tetap wajibnya. Ya, ketidaksengajaan itu nggak berdosa, tapi jangan sampai kita berdalil saya kan nggak sengaja, tetap ganti ruginya wajib. Tiba-tiba kita masuk nih ke rumah bertamu gitu kan, kadang-kadang kan ya model pendidikan orang untuk anak-anak kan macam-macam ya. Ada yang anaknya dibiarin bebas gitu kan, ada model pendidikan yang kayak gitu saya lihat di media sosial, biarin aja anak bebas gitu, nanti berantakin nanti diberesin sama mamanya gitu kan. Ada yang model pendidikan anak itu, anak tuh memang ditertibkan, nak duduk sini, nak dekat mama, kalau bertamu udah di briefing dulu dari awal. Nanti kita mau bertamu ini nak, jangan lasak-lasak ya. Ya, anaknya sami'na wa ata'na di rumah aja. Waktu udah sampai di sana nggak bisa juga dipercaya gitu. Sama kayak anak saya. Saya udah berapa kali janjian sama anak saya sebelum ke masjid. Kalau ke masjid nggak boleh nangis ya. Tapi berapa kali bapak dengar anak saya nangis udah masuk masjid. Dan dia semangat tuh bilangnya, ya nggak boleh nangis ya, nggak boleh apa, nangis, nggak boleh nangis. Udah masuk sini nangis. Ya nama juga anak kecil Pak. Nah itulah. Nah tiba-tiba anak kita ini mungkin dilihatnya Gucci di rumah orang itu kan menarik bagi dia, apalagi Gucci yang bentuknya macem-macem, digoyangin sama dia, diambil, tak jatuh, pecah, kan nggak sengaja itu.
gak sengajanya gak berdosa. Tapi itu barang wajib diganti. Maka berlaku sebuah kaidah, ad-daruratu la tusqitu haqqal ghair. Sedangkan kedaruratan saja tidak menjatuhkan, tidak menggugurkan hak orang lain, apatah lagi ketidaksengajaan. Sedangkan kita darurat nih Pak, darurat kita, tiba-tiba ada bakso teman ini darurat, lapar, kok nggak makan mati, terus kita makan, itu wajib kita ganti itu. Padahal itu darurat, apatah lagi hanya sekedar ketidaksengajaan. Jadi bapak-bapak yang meminjam barang saudaranya, kemudian terjadi sesuatu, harus diganti rugi, tapi ketidaksengajaan bapak tidak terhitung dosa. Gitu ya Bu ya. Yang mana tahu ini kan ada bab pinjam meminjam. Kadang kan kita ini bingung, sama-sama kurang enak. Udah nggak apa-apa tapi nangis gitu. Udah nggak apa-apa, rusak, aduh dibawa ke rumah, aduh ya Allah ini barang mahal belinya di Paris lagi gitu kan. Di mana nyarinya ini? Nggak, harus diganti. Kalau nggak bisa diganti, dibayar harganya. Yang mengganti itu ada dua. Kalau nggak kita ganti dengan yang serupa, kalau nggak kita bayar harganya. Baik. Nah, ini tiba-tiba terjadilah kisah ini. Fa'akalat minaz-zar'i ma akalat, maka si kambing itu kemudian memakani tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut. Wa atlafat minhu ma atlafat, kemudian dia merusakkan beberapa tanaman. Kemudian summa inna rajulaini ikhtasama ila Daud alaihissalam, datanglah mereka berdua kepada Nabi Daud. Kenapa selalu kisahnya mereka datang kepada Nabi Daud dulu? Kenapa gitu Pak? Karena Nabi Daud yang senior kan, karena bapaknya gitu. Nah, faqadha an yu'tiya sahibul aghnam aghnamahu li sahibi zar'i nazira ma afsada. Maka Nabi Daud pun memberikan keputusan si pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya kepada si pemilik kebun. Dia berapa ditakar, kira-kira kerusakannya ini kira-kira cocok dengan satu harga kambing gitu. Nah, dikasih satu kambing. Atau kalau seandainya dua kambing berarti dikasih dua kambing. Nah, falamma kharaja min indihi iltaqaya bi Sulaiman alaihissalam. Ketika sudah keluar dari majelis mahkamah itu, maka Nabi Sulaiman pun mendengar dan beliau mengatakan, enggak kayak gitu, kata dia. Enggak kayak gitu. Nanti kita akan baca lagi kisah ini ketika kita mensyarah tafsir surat Al-Anbiya. Enggak tahu saya berapa tahun lagi. Karena kita kan masih di juz amma nih Pak. Ini surat Al-Anbiya ini kan udah juz keberapa ya? Juz ke-17. Juz ke-17 kan Pak? Ya. Dapat Bapak ayatnya? Belum dapat. Udah saya kasih tahu aja Pak. Ini saya carikan. Masalahnya saya itu nggak hafal nomor ayat Pak. Itu kekurangan saya itu. Jadi saya itu cuman hafal ayatnya, tak hafal nomor ayat. Maka penting juga ternyata menghafal nomor ayat. Ayat ke-78. Surat Al-Anbiya juz 17 ayat ke-78. Nah, silakan nanti kalau Bapak mau ngecek tafsirnya. Ini kisah, daripada kita mendongengkan anak-anak dengan kisah-kisah yang aneh-aneh, bagus kita ceritakan kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an itu. Ada ulama mengarang kitab Al-Qasas fil Qur'an. Kisah-kisah yang ada dalam Quran itu lebih bagus, Pak, daripada kisah-kisah. Apalagi kisah-kisah hantu gitu kan. Anak tidur ketakutan. Bukan malah senang, malah ketakutan. Baik. Dia mengatakan, ya 78 betul. Dia mengatakan Nabi Sulaiman, yaqumu sahibul aghnam ala ardi sahibihi fayuslihu ma afsadat masyiyatuhu. Gini caranya, kata Nabi Sulaiman. Ini pemilik kambing menyerahkan kambingnya kepada si pemilik kebun. Si pemilik kebun boleh mengambil manfaat dari susunya. Nah, jadi si pemilik kambing ini dia selama itu dia memperbaiki kebun yang rusak. Jadi selama kebunnya lagi proses perbaikan, maka kambing berada di tangan si pemilik kebun. Dia boleh memanfaatkannya, dia boleh ini, yang penting jangan disembelih lah. Ya, pokoknya dia boleh mengambil manfaat dari susunya selama proses perbaikan kebun. Ketika kebunnya sudah diperbaiki, sudah bisa menghasilkan lagi,
baru dikembalikan, kambingnya dikembalikan kepada pemilik kambing, si kebun juga dikembalikan kepada pemilik kebun. Dan itu yang disetujui oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah katakan fafahamnaha Sulaiman, dan kami fahamkan Nabi Sulaiman, kami ilhamkan kepada Nabi Sulaiman, kami jadikan Nabi Sulaiman itu paham. Makanya ada doa Pak, doa supaya kita itu cepat paham pelajaran. Allahumma ya muallima Adama alimni, wa ya mufahhima Sulaimana fahimni. Ya Allah yang telah mengajarkan Nabi Adam, maka ajarkanlah saya ilmu. Ini rahasia kalau kita mau ilmunya lengket, pemahamannya bagus, doa Pak. Allahumma ya muallima Adama alimni, wa ya mufahhima Sulaimana fahimni. Ya Allah yang mengajarkan Nabi Adam, ajarkanlah saya. Yang membuat Nabi Sulaiman paham, pahamkanlah saya. Atau kita berdoa dengan doanya Rasulullah SAW, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Itu doa Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Abbas. Ya Allah, fahamkanlah aku tentang agamaku ini dan ajarkanlah aku tafsir Al-Quran. Makanya Abdullah bin Abbas menjadi turjumanul Quran berkat doanya Rasulullah SAW. Baik. Akan tetapi Pak, di sini ada nilai pendidikan, isyarat penting. Ketika Allah mengatakan fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Kami pahamkan Nabi Sulaiman, akan tetapi kedua-duanya tetap memiliki keutamaan. Kedua-duanya tetap telah kami berikan hikmah dan ilmu. Dan ini dalam dunia pendidikan Pak penting. Supaya apa? Supaya menepis kedengkian di antara peserta didik, menepis kedengkian di antara sesama anak. Kalau kita mendapati anak kita berprestasi, kemudian kita memujinya, maka pujilah kakaknya juga, pujilah adiknya juga. Oh, Masya Allah nak, Masya Allah kamu juara satu luar biasa, bagus ya, hebat ya anak-anak papa gitu. Alhamdulillah, dirangkul semuanya Pak, sehingga itu menepis kedengkian di antara mereka. Nah, kegagalan seorang guru dalam dunia pendidikan ketika dia berlebih-lebihan memuji salah satu muridnya, itu memancing api kedengkian di murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain pada bilang, ah udahlah, pasti dia lagi, kitanya kapan gitu. Kan kayak gitu Pak. Juga kepada anak-anak, wah papa saya ini gak adil lah. Oh giliran si fulan aja cepet itu dipuji, oh kita mau. Jadi gitu. Maka terjadi satu kasus kedengkian. Ketika kedengkian itu sudah memuncak, maka akan terjadi permusuhan. Nah, itulah yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena memang mereka mendapati bahwasanya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam ini pelajaran, Pak. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu pelajaran. Sampai kesalahan-kesalahan para nabi dan para rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an itu pelajaran untuk kita, untuk menunjukkan bahwasanya para rasul dan para nabi bukan Tuhan. Mereka juga manusia, cuman mereka diberikan tuntunan, risalah, sehingga ketika mereka bersalah, mereka cepat memperbaikinya. Itulah namanya maksum. Jadi maksum itu Pak, kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, maksum itu artinya terbebas dari kesalahan besar, namun tidak terbebas dari kesalahan kecil. Bisa jadi para nabi itu melakukan kesalahan kecil, cuma cepat dapat tegurannya. Itu namanya maksum. Jadi maksum itu melakukan kesalahan besar, kabair, mustahil. Tapi melakukan kesalahan-kesalahan kecil bisa jadi, ada potensi. Untuk supaya apa? Untuk supaya mereka tidak diangkat menjadi Tuhan. Supaya mereka tetap posisi kemanusiaannya tetap ada gitu. Allah ingin itu terjadi kepada para nabi dan para rasul. Berapa kali Pak Nabi Muhammad dalam Al-Quran ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak kan? Abasa wa tawalla, Nabi Muhammad ditegur. Di dalam surat Al-Ahzab, Nabi Muhammad juga ditegur ketika beliau enggan menikahi Zainab, istri dari Zaid. Allah tegur. Kemudian ketika Nabi Muhammad mengharamkan madu di dalam surat At-Tahrim, Allah tegur juga. Apalagi Pak dalam Al-Quran ada beberapa kali Rasulullah SAW kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman secepat itu
Itu namanya bimbingan dari Allah. Di dalam surah Al-Anfal ketika Rasulullah SAW memilih untuk menerima tebusan, padahal Umar ketika itu berpendapat jangan diterima tebusan, dibunuh aja itu, tawanan-tawanan perang itu dibunuhi aja katanya, supaya mereka tahu bahwasanya kita ini gak main-main sama kekufuran, tegas, kita gak takut gitu. Nabi lebih setuju dengan pendapat Abu Bakar, kita terima aja tebusannya. Turun ayat menegur Rasulullah SAW sampai beliau menangis, sampai Abu Bakar juga menangis. Ya, ada banyak teguran, tapi secepat itu bimbingan datang. Adapun ketika menyampaikan risalah, para rasul, para nabi gak pernah salah, gak pernah lupa. Tapi dalam menjalankannya ada mungkin kesalahan yang menjadi syariat untuk kita. Menjadi syariat, kesalahan itu menjadi syariat. Contoh ketika Rasulullah SAW sholat lupa rakaat, kan menjadi syariat kan bagi kita kan. Oh, jadi kita tahu kalau imam lupa, oh kayak gini caranya. Bayangin kalau seandainya Rasulullah nggak pernah lupa, kan agak susah jadinya gitu. Imam udah rakaat kelima ini. Saya pernah Pak sholat subuh, bukan saya yang imam. Kalau saya yang imam nggak saya ceritakan. Saya sholat di belakang imam. Dia imam tuh sujudnya cuma sekali Pak. Kita ragu kan ketika dia tasyahud, ini bapak ini tasyahud atau duduk di antara dua sujud gitu kan, kok lama gitu kan. Mau bilang subhanallah, bisa jadi dia lagi duduk di antara dua sujud gitu kan, dibiarin kok lama gitu kan. Bingung lah kami yang di belakang, antara mau subhanallah, antara mau husnuzon. Ini kayaknya bapak ini lagi khusyuk, ini duduk di antara dua sujud. Jarang-jarang sih ada imam lama duduk di antara dua sujud. Biasanya lama di sujud ada gitu kan, tapi duduk lama jarang nih. Saya pun ragu. Wal akhir salam lah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu otomatis kita naik kan. Seharusnya kita juga mengucapin subhanallah. Itu saya mengucapin subhanallah. Subhanallah, bingung dia. Subhanallah. Apa gitu kan, ya udahlah, saya niat mufarokoh aja, saya lanjutkan, saya sujud lagi, kemudian saya salam, udah niat mufarokoh aja, karena imam udah gagal paham gitu kan. Terus dia langsung zikir aja tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sudah diem gitu. Ulang lagi lah Pak sholatnya Pak. Itu pengalaman besar itu bagi saya, pengalaman berharga. Maka penting Pak mempelajari fikih dan mempelajari fikih-fikih kesalahan gitu. Kalau ini kayak gini, ini kayak gini. Dulu kan kita di awal-awal SMP ketika ditanya, ketika kalian lagi sujud terus imam batal, gimana cara makmum yang di belakang itu menggantikannya? Begini, ngerayap gitu ke depan gitu. Itu banyak itu anak-anak yang jawab kayak gitu Pak. Namanya juga masih SMP. Itu kita mikir, ya juga ya gimana caranya ya? Imam batal nih, lagi sujud. Kalau lagi ruku kan agak enak sedikit tuh Pak, meskipun agak lucu juga gitu. Ini sujud, gimana caranya itu? Banyak yang bilang, ya udah dia ngerayap aja Pak Ustadz depan, gitu. Kan nggak kayak gitu kan Pak? Ya udah dia tinggal bangkit aja, Allahu Akbar, langsung dia bangkit, udah tegak, baru dia maju ke depan. Itulah enaknya ilmu itu. Jadi ilmu itu luar biasa Pak, membuat sesuatu itu menjadi layak, elok, elegan. Itu ilmu itu. Bayangin aja kalau seandainya nggak belajar fikih, ditepuk itu makmum di belakang, bingung lah dia tuh. Ya Allah, ini baru pertama kali lagi sholat di belakang imam. Biasa-biasanya sholat di belakang, giliran dapat kesempatan sholat di belakang imam batal gitu. Ada juga sholat Jumat itu hujan, kipas angin, pas pula ada di atas sini kipas angin. Imam batal, imam mau narik makmum di belakang, makmum bilang gini, gitu aja gitu, ini aja katanya gitu. Dan banyaklah kejadian-kejadian sholat yang kita alami lah gitu Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi pengalaman luar biasa. Ya. Makanya ketika dalam fikih sholat tuh banyak hal-hal yang kemudian harus dibenahi lagi. Belum lagi bapak-bapak yang nggak sabaran pengen sujud gitu kan. Imam baru Allahu Akbar, dia udah mau gini aja kerjaannya gitu kan. Baik, kita lanjutkan.
Nah, kemudian itu kejadian yang kita sebutkan tadi, ketika kita ingin memuji salah seorang dari murid kita atau teman kita atau adik kita atau siapapun di hadapan orang lain, jangan sampai kita lupa orang-orang yang hadir ketika itu. Kita harus tutup pintu kedengkian. Kita harus, ketika kita masya Allah, kita gitu masya Allah nih Bapak luar biasa barakallah, yang lain juga usahakan diikut sertakan. Ya, semoga bapak-bapak yang lain juga gini barakallah. Bapak-bapak yang lain juga insya Allah subhanahu wa ta'ala gini. Kita tetap sebutkan keutamaannya. Begitulah kita diajarkan. Karena memang pintu permusuhan itu sangat rentan. Syaitan itu Pak, dia mungkin putus asa. Gak bisa dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tidak bisa menggoda kita agar kita sujud kepadanya. Tapi setan tidak akan pernah putus asa untuk merusak hati di antara kita. Tuh, setan itu punya kerjaan. Maka pandai-pandailah. Kalau kita punya karyawan, ada kemudian orang yang masya Allah karyawan kita kebetulan menonjol, bagus, puji dia, ikut sertakan yang lain. Sehingga mereka merasa, wah kita juga dianggap, kita juga bagian dari kesuksesan itu. Karena mustahil Pak, di dalam satu kerja kelompok, meskipun ada satu orang yang terlihat seperti pahlawan hero, tapi yakinlah itu kesuksesan itu tak akan pernah sebenarnya bisa dicapai kecuali kerja kelompok. Karena memang dalam kesuksesan itu pasti ada kerja-kerja kecil-kecil, keikutsertaan orang-orang yang barangkali tidak dianggap. Barangkali, tengok Pak, satu perusahaan besar, seandainya tukang parkirnya nggak benar, ngaruh nggak Pak kepada perusahaan itu? Ngaruh. Tiba-tiba dia nggak amanah, mobil dilarikan sama dia, ngaruh. Pelanggan pasti kecewa. Orang yang di kasir, orang yang nyambut tamu, orang yang melayani customer, nah, itu semuanya punya andil. Begitu juga murid-murid kita, jamaah kita, anak-anak kita. Ini anak kita pinter, saya yakin karena ada andil dari kakak-kakaknya yang lain atau adik-adiknya yang lain, melatih dia menjadi kakak. Kalau si kakak melatih dia menjadi adik. Jadi jangan kita lupakan keikutsertaan peserta-peserta yang lain. Nah, ada kisah selanjutnya, kisah Nabi Sulaiman. Ya. Nah, suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam didatangi seseorang yang mengeluh. Nah, anna rajulan ja'ahu wa qala ya Nabi Allah inna li jiranan yasriquna iwazi. Iwazun itu bebek Pak, sejenis bebek. Ya wahai Nabi Sulaiman, saya punya tetangga saya ini mencuri bebek saya. Ya sejenis bebek lah yang saya lihat ya, yang saya pahami, atau sejenis burung. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman pun sholat, mengumpulkan orang, kemudian didirikanlah sholat. Karena memang sholat memang sudah ada di zaman dulu, sudah ada sholat. Makanya Nabi Musa tahu rakaat sholatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa tahu. Di zaman dulu udah ada sholat. Ketika itu sholatlah mereka. Setelah sholat, Nabi Sulaiman pun naik ke atas mimbar, kemudian berkata, ma balu ahadukum yasriqu iwazza jarihi thumma yadkhulul masjid warishu ala ra'si. Dia bilang, kenapa salah seorang di antara kalian mencuri bebek tetangganya dan kemudian bulu bebek tersebut nyangkut di kepalanya, katanya kayak gitu. Kok bisa gitu? Ada orang mencuri bebek dan bulu bebek itu masih nyangkut di kepalanya. Otomatis kan nunggu pergerakan itu kan Pak. Tiba-tiba ada satu orang bilang gini deh. Ini dia. Ini yang saya maksud itu. Ini dia. Ya kalau nggak mencuri ngapain letak tangan kepala gitu kan? Otomatis si maling itu. Saya melihat ada bulu bebek ini di atas kepala si pencuri. Wah ini dia orangnya. Nah, makanya Pak, dahulu pernah kejadian kayak gini. Tapi ini udah nggak bisa lagi kayaknya terjadi di zaman sekarang. Karena orang udah pada pinter. Orang udah pada baca kisah-kisah kayak gini. Dulu di zaman dulu ada orang itu
mencuri. Ya, mencuri. Tiba-tiba datanglah orang yang cerdas, dia bilang gini, alhamdulillah saya diberikan kemampuan untuk mengetahui orang yang mencuri. Jadi gini caranya, masing-masing dibagiin tongkat. Kita lihat siapa yang tongkatnya bertambah 1 jengkal jari dia sendiri, maka dialah pencurinya. Maka tongkatnya dikumpulkannya secara terpisah. Kalau kolektif kan ketahuan itu, harus terpisah gitu. Maka si maling itu bingung lah, pada malam hari gimana caranya ya kalau betul-betul manjang nih tongkat saya. Setiap tongkat dikasih tanda Pak, dikasih nama. Mikir, wah, katanya kan manjangnya 1 jengkal kan katanya gitu kan. Dipotongnya 1 jengkal Pak, truk. Waktu dikumpulkan, ini tongkat siapa ini? Tongkat saya. Tongkat kamu pendek 1 jengkal sendiri. Ketangkap. Jadi dia sangka memang beneran gitu kan. Jadi di dalam satu mahkamah, di dalam peradilan itu diperlukan ilmu, itu yang pertama. Tapi diperlukan juga insting. Nah, di sini saya akan membacakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasul mengatakan al-qudatu salasah. Qadi itu ada 3. Lanjutannya apa Pak? Qadi ada 3. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Banyak orang ngejar neraka ya Pak ya. Banyak orang soalnya mau jadi qadi, mau jadi hakim. Qadi itu artinya hakim. Hakim itu yang memutuskan perkara. Kok di zaman dulu orang itu nolak jadi hakim, kok zaman sekarang rebutan. Padahal Rasul mengatakan qadi itu 3, 2 di neraka, 1 di surga. Maksudnya gimana Rasulullah? Yang 1 yang di neraka ini, yang 1 kata Rasul, dia berilmu, dia tahu, tapi dia seakan-akan tidak tahu alias berbuat zolim, neraka. Qadi yang kedua, dia tidak berilmu, udahlah tak berilmu jadi qadi lagi, masuk neraka. Adapun yang terakhir, dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, dia tahu kebenaran milik si fulan. Ngeri juga Pak, jadi pengacara ini ngeri-ngeri sedap saya lihat. Ada orang taubat dari, bukan taubat ya bahasanya, saya nggak tahu itu taubat atau pensiun, wallahu ta'ala alam. Yang penting intinya pernah jadi pengacara. Bukan saya meremehkan kerja jadi pengacara, maksud saya pengacara kalau jujur besar pahalanya. Tapi dia bilang gini Pak, dia cerita sama saya dulu pengacara katanya, tapi saya udah taubat, kayak gitu bahasanya, udah taubat. Emang pengacara haram gitu kan, saya berpikir dong gitu. Ternyata dia ceritakan, ternyata dalam menjadi pengacara ini orang yang kalah itu bisa menang. Nggak tahu saya, betul itu Pak. Itu tergantung kemampuan si pengacara itu ternyata. Lah, oh bisa kayak gitu Pak? Iya kata dia. Jadi walaupun ini kasusnya dalam logika kejujuran sebenarnya ini kalah ini, bersalah, tapi kalau kita bisa mengolah data dengan baik, kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka-mereka yang memegang kebijakan dan keputusan, ini bisa menang perkaranya. Oh pantaslah Bapak taubat dalam hati saya. Kalau memang kayak gini ya memang wajib taubat lah, gitu kan. Jadi seperti itu Pak. Nah, di umat Nabi Muhammad di zaman sahabat ada ternyata qadi yang cerdas. Sebutlah namanya Iyas bin Muawiyah 1, yang satu lagi Syuraih al-Qadhi. Ini luar biasa cerdasnya. Jadi Iyas bin Muawiyah ini Pak, suatu ketika ada 2 orang yang datang kepada Iyas bin Muawiyah. Jadi gini ceritanya. Iyas, namanya Iyas bin Muawiyah, Pak Qadhi, kami bersengketa. Gimana bersengketanya? Kami dulu bersepakat, saya menitipkan barang saya kepada si fulan agar dijaga. Ini barang berharga karena saya akan melakukan perjalanan jauh, safar, entah haji entah apa. Nah, tiba-tiba saya sudah pulang, saya tanya sama dia nggak ngaku. Padahal kami sudah bersepakat di satu tempat dan di waktu tertentu, dan dia kemudian mengatakan, oh kita nggak pernah bersepakat, kita nggak ketemu aja nggak pernah, gitu. Maka gimana ini kata dia. Nah, kata Iyas kepada si pengadu. Jadi kaedahnya Pak,
siapa yang mengadu, dia harus mendatangkan bukti. Ya, itu kalau al-mudda'i al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Itu udah kita bahas dalam hadis Arba'in Nawawi. Orang yang mengadu, orang yang mengklaim, maka dia wajib mendatangkan bukti. Masalahnya dia nggak punya bukti. Terus dia bilang gini aja, kamu masih ingat nggak kira-kira tempat di mana kamu menitipkan barang itu? Oh masih. Coba kamu berangkat ke sana. Nah kalau kamu tersangka, kamu duduk di sini samping saya, jangan kemana-mana ya. Oke, siap, berangkatlah dia. Nah sibuklah Iyas bin Muawiyah ini kemudian menyelesaikan kasus-kasus yang lain, karena kan kasus banyak itu Pak. Sibuk menyelesaikan kasus yang lain, ini selesaikan. Tiba-tiba secara mendadak Iyas berkata kepada orang yang di sampingnya tadi, "Hai fulan, menurutmu kira-kira temanmu ini udah sampai belum di tempat itu?" Dia langsung ngomong, "Pak, oh belum, tempatnya jauh," katanya gitu. Dia ini kejebak oleh pertanyaan. Kan dia bilang tadi kan nggak pernah ketemu kan? Masuk nggak Pak muqaddimah kisahnya tadi? Kan mereka sepakat di satu tempat, pernah bersepakat berjanji bahwasanya dia akan menjaga barang yang berharga milik temannya di satu tempat yang sudah disepakati. Terus dia mengelak, katanya nggak pernah itu, saya aja nggak pernah ketemu sama dia. Nah kok tiba-tiba ketika ditanya, ini temanmu kira-kira udah nyampe nggak ke tempat itu? Dia bilang, oh belum, soalnya tempatnya masih jauh, katanya gitu. Lah ketahuan ente sekarang. Akhirnya ditangkaplah orang tersebut gitu. Ini luar biasa Pak. Iyas bin Muawiyah itu banyak kisah kecerdasannya. Barangkali mungkin Bapak pernah membaca kisah-kisah yang seperti ini. Nah ada yang satu lagi di zaman sahabat Nabi namanya Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi, beliau juga ahli dalam dalam segi memberikan hukum, mendamaikan. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab itu membeli seekor binatang tunggangan. Nah, apa sebutlah, entah untakah, sebutlah namanya ba'ir apa. Yang penting binatang tunggangan. Tiba-tiba setelah dipakai beberapa jarak, terdapat cacat binatang ini. Baru ketemu cacatnya, entah kakinya lah, entah apa. Pokoknya ada aibnya lah, ada aib. Kemudian dia pulangkan binatang tersebut kepada si penjual. Maka si penjual mengatakan, oh saya nggak terima. Kenapa? Tadi waktu saya jual ini masih bagus. Nah setelah dipakai sama Umar bin Khattab kok jadi rusak. Saya nggak setuju. Ya udah gini aja, kita cari penengah, orang yang mengadili di antara kita. Kamu setujunya siapa? Langsung orang ini bilang, saya setujunya Shuraih Al-Qadhi. Ya udah kita ke sana. Datanglah mereka. Kemudian Shuraih mengatakan, padahal ini lawannya adalah Umar loh Pak, Umar bin Khattab. Apa kata Shuraih Al-Qadhi? Wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin itu presiden loh Pak. Wahai Amirul Mukminin, Bapak Presiden, saya mau bilang tadi di zaman itu nggak ada kasus ijazah, saya mau bilang itu tadi. Enggak, ini lewat aja di pikiran saya gitu. Coba ada aja itu yang lewat di kepala saya. Saya mau bilang itu tadi Pak, cuman nggak jadi saya bilang. Bilang juga, wahai Bapak Presiden, Amirul Mukminin, Khalifah, tanya jawab dengan jujur. Tadi waktu beli ini binatang bagus nggak? Bagus. Ya udah gini aja. Pilihan ada dua. Pulangkan dia sebagaimana sedia kala, atau udah ambil nggak usah dipulangkan. Wah, sesingkat itu Pak. Pilihan cuma dua. Engkau pegang ini, bawa pulang, atau pulangkan, tapi pulangkan seperti sedia kala. Apa kata Umar bin Khattab? Wah, sesingkat ini. Langsung diangkat sama Umar bin Khattab sebagai qadhinya Umar bin Khattab. Jadi gitu Pak, keikhlasan itu luar biasa. Jangan gara-gara dia ini punya kedudukan tiba-tiba kita langsung menjilat gitu kan. Enggak, Shuraih Al-Qadhi gitu Pak. Dan seperti itulah yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di satu momen beliau membawa tameng perangnya. Tiba-tiba entah bagaimana tercecer, jatuh.
dikutip sama seorang Yahudi. Ali bin Abi Thalib tentu tahu ciri-ciri tameng tersebut. Kemudian mereka pun datanglah, kalau nggak salah ke Syureh Al-Qadi ini datangnya. Nah, beliau datang kemudian berhukum, ini tameng punya saya, perisai ini punya saya. Kemudian ditanya, kamu Ali bin Abi Thalib ketika itu sudah menjadi khalifah, kamu punya saksi tidak? Punya. Siapa saksinya? Hasan wal Husain. Hasan wal Husain itu kan anak dia. Kemudian dia mengatakan, mohon maaf, saya tidak menerima kesaksian dari kerabat, karena pasti kesaksian dari kerabat akan bersifat subjektif, betul kan Pak? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Oh, kamu menolak kesaksian dua pemuda ahli surga? Kata Ali bin Abi Thalib, ya aku tidak mengingkari kesaksian dari dua pemuda, karena Rasul pernah bersabda, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan wal Husain ini pemuka anak-anak mudanya di surga. Ini anak muda, pemuka anak-anak muda di surga itu adalah Hasan wal Husain. Aku tidak menolak itu, tapi aku menolak statusnya sebagai anakmu, karena dia kerabat. Otomatis kesaksiannya akan bersifat subjektif. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau begitu saya tidak punya saksi, maka saya kalah di persidangan. Silahkan ambil ini perisai milik Yahudi. Apa kata Yahudi? Aku orang Yahudi, ahlu zimmah. Ahlu zimmah itu kan orang bayar upeti Pak, orang hina lah ibaratnya ya. Namanya juga di bawah kekuasaan kaum muslimin, bayar upeti, bayar pajak kepada negara Islam, berarti kan hina itu. Tapi dalam persidangan aku dimenangkan melawan Pak Presiden, melawan khalifah. Inikah Islam? Kata dia. Ya, itulah Islam. Kemudian dia bersyahadat masuk Islam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ambil itu perisai sebagai hadiah untukmu, kata dia, karena engkau telah masuk ke dalam agama Islam. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, masih banyak sebenarnya pelajaran yang lain, cuma saya potong aja karena takut sudah kemalaman. Ini terakhir. Ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Takhtalifu ahkamur rijali li anna uqulahum bil asasi takhtalif. Berbeda keputusan setiap manusia karena memang akal mereka, keterbatasan mereka, pola pikir mereka pada dasarnya pun berbeda. Betul tidak Pak? Maka pelajarannya, wa min huna ja'atil mazahib al-fiqhiyah. Oleh karena itulah terjadi mazhab-mazhab dalam fikih. Bukan karena satu dalilnya Quran, satu dalilnya Taurat. Bukan satu dalilnya Quran, satu dalilnya Injil. Sama-sama dalilnya Quran, sama-sama dalilnya hadis. Yang membedakan apa Pak? Apa yang membedakan? Pemahaman terhadap dalil. Beberapa kali berbuih mungkin mulut saya mengulang-ulangnya. Sahabat Nabi ketika mendengar sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asra illa fi Bani Quraizah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Hadisnya satu, tapi pemahaman sahabatnya dua. Satu memahami, oh memang gak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Yang satu memahami maksudnya harus segera cepat-cepat supaya sampai Bani Quraizah masih dapat sholat asar. Tapi Pak, hikmahnya apa? Sahabat gak pernah berantem. Yang sholat asar di jalan silahkan, yang sholat asar di Bani Quraizah silahkan, masing-masing punya dalil. Gak pernah tuh gontok-gontokan, gak pernah Pak. Kenapa kita ketika berbeda kemudian kita gontok-gontokan? Memang betul tidak semua perbedaan itu bisa diterima. Kita katakan perbedaan itu harus mu'tabar, harus bisa dipertanggungjawabkan. Apa standar perbedaan yang bisa dipertanggungjawabkan? Masing-masing punya dalil, masing-masing punya imam. Bukan cuma dalil. Dalil sendiri nggak cukup. Harus dalil, harus ada imamnya. Kamu imamnya apa? Dalam masalah ini kamu imamnya siapa? Oh, saya imamnya ini, dalilnya ini. Udah jalan, silakan. Oh, kalau Bapak ngambil pendapat ini, ada dalilnya nggak? Ada. Ada imamnya nggak? Ada. Jalan. Udah, jalanin tanpa harus sikut kiri dan kanan, karena di masa sahabat pun itu sudah pernah terjadi. Nah, di zaman Nabi Muhammad
pernah terjadi perbedaan pendapat. Aisyah mengatakan, kalau kalian dengar ada orang mengatakan Nabi Muhammad pernah kencing berdiri, jangan percaya. Nabi Muhammad tuh nggak pernah kencing berdiri. Tiba-tiba dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah, hadis Mughirah, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW kencing berdiri, dilihat sama dia. Berarti terjadi tidak? Terjadi. Berarti Aisyah memberitahu sepanjang yang dia lihat dari pengalaman Rasul. Nah, Mughirah meriwayatkan apa yang dia lihat dari kenyataan yang dia memang lihat. Dari sini para ulama kemudian berupaya untuk mengumpulkan. Kalau seandainya bisa dikumpulkan, Pak. Kalau bisa disatukan, jangan dipisah. Oh, Rasul itu kebiasaan seringnya kalau kencing itu jongkok. Tapi dalam momen-momen tertentu, kalau khawatir di safar malah jongkok, malah memudaratkan, maka beliau kencing berdiri. Dalam masalah ini udah kita tenang. Rasul mengatakan, janganlah engkau minum berdiri. Siapa yang lupa hendaklah dia muntahkan kembali. Tapi Rasul pernah dilihat minum berdiri, sampai Ali bin Abi Thalib minum berdiri ketika ditanya kenapa minum berdiri, supaya orang tahu ini sunnah. Karena Rasul pernah minum berdiri. Maka para ulama sebagian menyatukan, oh maksudnya Rasul itu dalam mayoritas keadaannya minumnya duduk, tapi dalam beberapa momen seperti ketika selesai tawaf, kan ada minum itu Pak. Ada nggak Bapak yang umroh diajarkan setelah selesai tawaf itu kemudian sholat, kemudian minum, kemudian menyiramkan beberapa ke air zam-zam itu kepala kan? Itu kan Rasul minumnya berdiri itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Ya. Tapi Rasul nggak pernah minum tangan kiri. Nah, itu. Yang minum tangan kiri baru salah. Kenapa? Tak ada imam, tak ada dalil. Imamnya tak ada, dalilnya tak ada. Jadi seperti itu. Oleh karenanya jangan sampai kita fanatik. Pastikan apa yang kita amalkan ini, pastikan masing-masing apa yang kita amalkan ada dalilnya, sahih dalilnya, ada imamnya, aman insya Allah. Kalau kita nanti ditanya oleh Allah di akhirat, insya Allah kita sudah punya jawabannya. Jawaban kita apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang ahli ilmu kalau kita tidak tahu. Dan kita sudah nanya, dan alhamdulillah sudah dapat jawabannya, dan jawabannya didasari dengan dalil, dan dalil kita didasari dengan pemahaman ulama yang dianggap ulama yang mu'tabar, ulama yang bahasa kitanya itu ya mu'tabar. Apa bahasa Indonesia mu'tabar itu ya Pak ya? Pokoknya yang kredibel. Nah, itulah. Yang kredibel, yang diakui maksud saya. Jadi ulama yang diakui, bukan ulama yang abal-abal baru lahir tahun 2000-an gitu. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting. Oleh karenanya, marilah kita setiap belajar, tujuan belajar kita salah satunya adalah menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Jadi orang yang makin ngaji, makin banyak pengetahuannya. Ketika pengetahuannya makin banyak, dia akan mudah memberikan uzur kepada orang lain. Oh ini kayak gini karena ini dalilnya. Orang kayak gini ini dalilnya. Kalau saya seperti ini dalilnya. Jadi dia tidak mudah kemudian menuding orang lain yang berbeda dengan dia. Tapi dengan catatan tidak semua perbedaan diakui, hanya perbedaan yang masih berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian terjadi perbedaan pemahaman dari ulama-ulama yang kredibel yang diakui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bila ada 1-2 pertanyaan kita persilahkan. Silakan Bapak, kalau ada pertanyaan barangkali kurang jelas. Bismillah. Tidak ada? Tidak ada atau malu? Baik, jazakumullah khairan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.